Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-39 ayat 1-7. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi dan pada lenan halus, buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti materai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Barang ini dibutuhkan pertama-tama sebagai alat perlindungan luar manusia, kemudian berkembang menjadi penegasan identitas dari masing-masing individu. Itulah mengapa setiap orang memiliki selera pakaian atau selera fashionnya masing-masing. Alhasil, pakaian pun menjadi komoditas yang sudah memainkan aspek ego dari manusia. Banyak produsen pakaian yang berusaha menciptakan tren dengan muatan prestisenya masing-masing untuk memaksa para konsumen menjadi tergantung dalam memenuhi ego prestis di tengah budaya hidup yang semakin mengutamakan penampilan. Memperhatikan penampilan tentu bukanlah sebuah kesalahan. Namun, sikap lebih mengutamakan penampilan di atas segalanya, termasuk kualitasnya sebagai individu, juga menjadi tendensi yang tidak sehat dalam perkembangannya sebagai manusia. Oleh sebab itu, penampilan juga perlu dimulai dari kualitas diri yang baik. Pemahaman semacam ini juga berlaku dalam penggunaan pakaian ibadah, khususnya pakaian imam seperti yang tertulis pada daftar bacaan pada hari ini. Berdasarkan Keluaran 39 ayat 1-7, kita dapat melihat panduan teknis terkait pakaian imam yang dibuat dari komponen-komponen yang mahal dengan konstruksi pakaian yang tidak sederhana. Intinya, terdapat aspek kemegahan dan mewah yang tampil dari pakaian imam tersebut. Namun, apakah kemewahan dan kemegahan menjadi nilai utama dari pakaian imam? Seorang imam yang menggunakan pakaian tersebut perlu menyadari terlebih dahulu mengenai peran yang ia miliki di tengah relasi antara Tuhan dengan umatnya. Pakaian itu pun menjadi simbol sekaligus penegasan tentang perannya tersebut. Artinya, seorang imam perlu menyadari setiap tugas dan tanggung jawab yang ia miliki, bukan justru bersikap sewenang-wenang hanya karena merasa memiliki otoritas. Sahabat Alkitab, setiap orang berhak untuk menentukan mode penampilannya masing-masing, selagi dilakukan dalam sikap bijak. Namun, sebagai umat Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan mengenai tampilan yang kita hadirkan. Tampilan yang dimaksud bukanlah bersifat material dalam rupa pakaian, melainkan setiap gaya hidup yang mencerminkan kualitas sebagai seorang pengikut Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, di tengah budaya hidup yang semakin mengutamakan penampilan, tolonglah kami agar tidak terjebak pada berbagai hal yang sifatnya sementara, yang sifatnya hanya enak dipandang mata, tapi kami justru melupakan kualitas diri kami. Tolonglah kami Tuhan, bentuklah kami Tuhan untuk dapat memiliki dan menghadirkan pancaran kualitas iman dalam setiap sikap hidup kami, sehingga segala hal yang kami tampilkan bukan bersifat formalistik atau hanya untuk menyenangkan kenikmatan tampilan semata, tetapi justru benar-benar menjadi sebuah kehadiran tampilan sejati sebagai umat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.